ta'allum wa ta'lim wa naf'a wa intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa hubbihi. Akhir pertemuan kita membahas masalah tahapan taubat. Kita sudah melewati dua tahapan. Tahapan pertama tahapan ilmu, yang kedua tahapan taubat. Nah, itulah tahapan bagi mereka yang mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan di dalam kitab Minhajul Abidin karya Imam Haji Hamid Muhammad Al-Ghazali. Kita masuk ke tahap berikutnya. Ketika kita memahami bahwa mereka yang mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala harus bertobat dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengetahui rukun-rukunnya taubat, syarat-syaratnya, dan bagaimana cara seseorang itu menyudahi perbuatan dosanya, perbuatan maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mengetahui bahwa taubat itu adalah rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia bertobat, maka pada saat itu dia rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat yang sudah terpenuhi, rukun-rukun yang terpenuhi, dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang berikutnya yang harus dia lakukan adalah menjaga kelanggengan rujuk tadi. Ada orang rujuk itu lebih mudah dilakukan daripada komitmen menjaga supaya tidak pisah lagi. Nah, ketika kita sudah rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lebih susah dari itu adalah komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan. Itu lebih susah lagi. Nah, karena kelemahan kita, karena lemahnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lemahnya kita akan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, lemahnya kita terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan sebagian hamba setelah rujuk berpaling lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena memang di dunia ini seorang hamba ketika ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, di hadapan mereka ada rintangan-rintangan. Ada rintangan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya setelah bab taubat itu, tahapan berikutnya adalah tahapan rintangan. Wahia aqabatul awaid. Al-awaid dari kata aid. Aid itu rintangan. Al-awaid itu rintangan yang ada faktor eksternal di luar kita. Ya. Summa alaika ya talibal ibadah. Lalu wajib bagimu, wahai kalian yang menginginkan ibadah, beribadah, ingin menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin melaksanakan misi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kamu mau mengarungi jalan ibadah, kamu menginginkan jalan ibadah, maka wajib bagimu, waffaqakallah, semoga Allah memberikan taufik kepadamu, amin ya rabbal alamin. Wajib bagimu, mau tidak mau, bidaf'il awaid,
bidaf'il awa'id. Wajib bagimu untuk menolak rintangan-rintangan yang ada di hadapanmu, yang ada dalam perjalananmu, hatta tastaqima ibadatuk, sampai ibadahmu benar-benar lurus. Nah, awa'id itu rintangan-rintangan ini yang menarik kita dari jalan yang lurus tadi, yang memalingkan kita dari perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak menyudahi rintangan ini, maka kita akan jalan di tempat. Baru jalan satu langkah, kita sudah disibukkan dengan hal-hal selain ibadah tadi, sehingga umur kita habis, kita tidak akan pernah sampai kepada titik tujuan. Sama seperti orang yang mau pergi ke satu tempat keluar kota, tapi dia kalau di jalan tol sekarang tergiur dengan rest area. Harusnya bisa ditempuh, umpamanya perjalanannya 6 jam sudah sampai, karena tergiur dengan rest area, dia bisa menempuhnya 2 kali lipat, 12 jam, jadi 20 jam. Apalagi kalau tergiur sampai nginep di rest area, bisa berhari-hari. Yang lebih parah lagi, kalau akhirnya dia memutuskan untuk tinggal seumur hidup di rest area itu, ya, tidak akan sampai ke kota tujuan. Nah, berapa banyak orang yang hidup di dunia ini, dia tahu tujuan hidupnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia berhenti di jalan, tidak pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad dzakarna. Nah, kalau kita mau terbebas dari rintangan-rintangan itu, maka kita harus tahu apa rintangannya. Halangan-halangan itu apa saja. Kata Imam Ghazali, kami telah menyebutnya, telah menjelaskannya, antara awa'id arba'atun. Sesungguhnya rintangan itu ada 4. Ini telah disebut oleh Imam Ghazali di Muqaddimah kitab ini. Kita sama-sama telah membacanya. Nah, ini sekarang perinciannya. Rintangan seorang hamba dalam perjalanan ibadahnya itu ada 4. Ahaduha, yang pertama, salah satu di antara 4 itu, yang pertama adalah ad-dunya. Dunia. Bagaimana dunia? Kita ini diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, dan dunia tempat tinggal kita ini itu rintangan pertama bagi kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan manusia di muka bumi ini untuk menguji sampai di mana kesungguhan mereka, kesungguhan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang bilang cinta, semua orang bilang cinta. Bisa, bilang cinta itu mudah. Oh, saya cinta. Semua orang kalau ditanya, kamu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cinta. Cinta. Tapi membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mudah. Semua orang kalau ditanya cinta kepada Nabi Muhammad SAW, cinta. Tapi membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW itu tidak mudah. Ketika semua orang ditanya cinta kepada aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta. Tapi kalau disuruh membuktikan cintamu kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak mudah. Tidak mudah. Karena dalam perjalanan cinta itu harus ada pengorbanan. Orang yang bicara cinta tapi menafikan pengorbanan, ini orang yang cuma pintar ngomong. Kalau kita selama ini mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, mengaku cinta kepada orang-orang yang dicintai Allah SWT, tapi kita belum pernah berkorban sama sekali di dalam hidup ini untuk cinta kita itu, berarti kita cuma omong doang. Omong doang.
cuma pinter ngomong, ya. Atau cuma ikut-ikutan saja. Tapi kalau kita sudah berkorban, cinta kita itu dibuktikan dari kecil atau besarnya pengorbanan kita, bukti cinta kita. Makanya kita lihat bagaimana pengorbanan Rasulullah untuk cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pengorbanan itu tidak dipentingkan oleh Allah. Pengorbanan itu tidak dibutuhkan Allah. Allah tidak membutuhkan pengorbanan kita, tapi kita yang berkorban untuk membuktikan cinta kita kepada Allah. Bagaimana pengorbanan sahabat untuk cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Rasulullah SAW. Dan begitu seterusnya. Setiap pecinta maka hidupnya penuh pengorbanan. Setiap orang yang mencintai pasti hidupnya penuh dengan pengorbanan. Kalau kita masih berkompromi dengan selimut di waktu sholat subuh, berarti itu kita masih jauh dengan dari jalannya pecinta. Kompromi sama selimut. Azan subuh kita masih tawar-tawaran sama selimut. Sholat apa tidur, sholat tidur. Jangan ngomong cinta, masih jauh, kan? Atau kalau kita masih kompromi dengan sholat tahajud, waduh, masih jauh dari jalannya para pecinta. Sebab para pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menghidupkan malam-malam karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sangat kecil sekali dibanding cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan kita ada rintangan yang besar yang menghalangi jalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah ad-dunya. Dunia itu disebut dunia karena dua hal. Pertama dari kata dana yadnu. Segala sesuatu yang ada di dunia itu dekat. Apa yang kita inginkan di dunia ini cepat kita dapat. Beda dengan akhirat. Kalau akhirat semuanya di akhir. Yang kita inginkan, keinginan akhirat semuanya ada di akhir. Tidak ada di sini sekarang. Jadi kalau ada orang sholat, kemudian dia bilang, mana balasannya orang sholat? Salah, saya menunggu di sini balasannya. Nanti balasannya di akhirat. Tuh. Saya bagi hadir pengajian, balasannya apa saya hadir pengajian? Kamu kalau mau balasan dari ibadah, bukan di dunia nih, nanti di akhirat. Di akhirat. Yang kita cari dari ibadah kita akhirat, untuk kehidupan akhirat. Dunia semuanya ada di depan kita. Yang kita cari dekat di dunia, tidak jauh, bisa kita dapatkan langsung. Yang kedua, dunia itu disebut dunia dari sesuatu yang rendah. Sesuatu yang rendah. Karena senikmat-nikmatnya kenikmatan dunia itu tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Sebab kenikmatan dunia ini kenikmatan yang fata morgana, kenikmatan yang pasti ditinggalkan. Kenikmatan dunia ini kenikmatan yang pasti ditinggalkan. Kita kalau lihat, kalau kita punya uang, dapat uang, kita harus tahu orang yang dapat uang di dunia ini bukan hanya kita. Sebelum kita ada miliaran orang yang pegang uang dan mereka meninggalkan uang. Sudah turun ke ahli warisnya. Kalau kita punya rumah, kita harus tahu rumah ini yang punya bukan kita saja. Atau mungkin rumah kita yang kita tempati ini dulu sudah ada ratusan atau ribuan orang yang menempati rumah ini dan kerandanya keluar dari rumah itu satu persatu.
meninggalkan rumah itu tidak ada orang yang dikubur bawa sertifikat rumah, apalagi bawa rumahnya, sertifikatnya aja tidak dibawa. Nah, begitu juga kendaraan, begitu juga pakaian, begitu juga titel. Yang punya titel di dunia ini bukan cuma kita saja. Sudah ada ribuan orang yang punya titel, titelnya ditinggal di dunia ini, ketika masuk kubur jadi mayat tanpa titel. Namanya mayat. Sudah ada di kubur ditulis di waktu malaikat tanya, wahai profesor, nggak ada. Wahai ditanya malaikat lulusan S1, S2, S3 dan malaikat juga nggak tanya, wahai ahli tafsir, ahli hadis, wahai ahli fikih, wahai ustaz. Dan ditanya malaikat seperti itu. Mayit, semua namanya satu mayat. Nah, sholatnya sholat jenazah, sama namanya sama. Semua yang ada di dunia ini pasti ditinggalkan. Makanya Imam Ghazali mengatakan wadafuha, cara menolak rintangan dunia ini, innama huwa, caranya bitajarrudi anha, dengan cara melucuti dunia dari dalam jiwa. Dunia ini harus kita lucuti, kita preteli satu-satu. Kita hilangkan dunia ini dari dalam diri kita, wazuhdi fiha, dan kita harus hidup di dunia itu dengan tidak menyukai dunia. Hidup di dunia dengan tidak menyenangi dunia. Jadi hidup di dunia karena fiha, kita di dunia, tapi kita hidupnya itu bukan untuk dunia, bukan untuk dunia. Melucuti dari dalam diri kita rasa cinta pada dunia, dan hidup di dunia bukan untuk menyenangi dunia, sebab dunia ini tempat sementara. Dan yang dimaksud tajarrud dan zuhud itu bukan meninggalkan dunia secara fisik kemudian tidak kerja. Nah, yang dimaksud dengan tajarrud dan zuhud itu bukan hidup miskin, tapi bekerja fisiknya mencari dunia, tapi mencari dunianya bukan karena dunia. Jadi kita harus paham, nanti akan dijelaskan di belakang oleh Imam Ghazali. Makanya kalau hadir kitab Minhajul Abidin, jangan hari ini masuk, minggu depan tidak masuk. Kalau hari ini masuk, minggu depan nggak masuk, ilmunya mentok di sini, besok jadi gembel semuanya. Padahal Islam ini tidak menanjurkan kita untuk meninggalkan dunia dalam arti tidak berkontak dengan dunia, tidak kontak dengan dunia. Bagaimana kita tidak kontak dengan dunia? Kita hidup di dunia, tidak kontak gimana? Makanya Allah juga menyebutkan di dalam ayat Al-Quran, wala tansa nasibaka, jangan kau lupakan bagianmu dari dunia. Kamu ini punya hak di dunia secara fisik, tapi yang tidak diperbolehkan adalah mencintai dunia tadi. Jadi kita harus melucuti cinta terhadap dunia dan hidup tidak menyukai dunia tadi walaupun kita berada di dunia. Nah, kalau dunia yang dimaksud zuhud dan tajarrud ini adalah hidup miskin, bagaimana dengan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman zuhud atau tidak? Nabi Sulaiman cinta terhadap dunia atau tidak? Tidak mungkin Nabi cinta kepada dunia. Seorang Rasul tidak mungkin dia cinta kepada dunia. Tapi hidupnya dikelilingi permata, emas, perak, sampai batu balbis, ya.
waktu jalan masuk ke istananya Nabi Sulaiman itu sampai meningkat roknya, sampai betisnya tersingkap karena dia merasa jalan di atas sungai, di atas air. Jadi itu kacau. Dikira dia menganggap jadi mewah sekali istananya Nabi Sulaiman itu. Tapi dia zuhud atau tidak? Zuhud. Tajarrud atau tidak? Tajarrud Nabi Sulaiman. Kalau tidak tajarrud, tidak zuhud, tidak mungkin dia jadi rasul, tidak mungkin dia jadi nabi. Jadi kalau mempelajari ini makanya jangan setengah-setengah atau belajar sendiri, baca di rumah, besok ditinggal semua kerjaannya, ngemis bareng-bareng. Bukan seperti itu. Tidak harus berpenampilan seperti itu. Kalau Habib Anis bilang yang namanya zuhud itu hanya bisa dipraktekkan oleh orang kaya. Kalau orang miskin mau zuhud dari mana? Sudah punya apa-apa. Orang sudah punya apa-apa. Saya menjauh dari dunia. Apa dunia yang nempel di kamu? Ada dunia. Kamu tidak punya dunia, mau jauh dari apa kamu? Yang namanya zuhud itu bisa dilakukan oleh orang yang kaya. Tapi sebetulnya kalau zuhud, kata-kata zuhud dan tajarrud itu tidak melulu berkaitan dengan harta. Dunia itu luas, harta itu hanya sebagian kecil dari dunia. Wa innama lazimaka hadat tajarrud wa zuhdu li amrin. Kenapa sih kita harus bertajarrud dan berzuhud dari dunia ini? Kenapa kita harus melucuti dari dalam diri kita cinta terhadap dunia dan menjauh dari dunia saja, tidak menyukai dunia ini? Alasannya apa? Ada dua alasan. Ahaduhuma, alasan yang pertama, litastaqima lakal ibadah wa taktsur. Alasan yang pertama agar ibadahmu lurus, tidak terganggu. Sebab kalau hati kamu condong kepada dunia, pasti ibadah kamu terganggu. Kamu asyik terhadap dunia, jalur ibadah kamu pasti akan terganggu. Dan kalau kamu condong kepada dunia, umpamanya saya suka duduk-duduk yang tidak ada manfaatnya, itu sudah condong kepada dunia. Kalau kamu senang kumpul, duduk yang tidak ada manfaatnya, pasti jalur ibadah kamu terganggu. Mau sholat sunnah, mikir teman, nanti ketinggalan obrolan. Ini salah satu contoh. Mau hadir majelis taklim, ini teman-teman masih asyik ini, berangkat bareng-bareng kemana, terganggu. Yang kedua, ibadah kamu tidak mungkin bisa banyak. Ibadah kamu pasti secukupnya. Mau sholat sunnah, takut ketinggalan sinetron. Mau ngaji, takut ketinggalan ngobrol yang asyik. Nah, itu kalau sifatnya masih sia-sia. Ada yang tidak bisa berzuhud dari maksiat. Alhamdulillah, tidak bisa berzuhud dari maksiat. Jadi dia ibadahnya akan berkurang dan akan putus ibadah tadi, jalan ibadahnya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rintangan dunia ini tidak pernah dilawan di dalam hidup. Nah, itu alasan pertama. Fa inna raghbata bid dunya tushghiluka. Karena keinginan duniawi yang ada di dalam dirimu itu pasti akan menyibukkan kamu dari ibadah. Satu contoh, kita punya keinginan, umpamanya kita punya keinginan beli HP baru, pasti tidak ngaji. Biasanya jam 8 ngaji, kemudian timbul keinginan di dalam hati, saya harus dapat HP ini, mikir caranya dapat HP. Waktunya ngaji kita bisa tidak ngaji, karena hati kita sibuk memikirkan dunia tadi. Ustaz, beli HP tak boleh, tapi jangan sampai menyibukkan diri kamu. Dan hal-hal lain di dunia ini juga
Begitu. Kalau kamu memiliki keinginan terhadap dunia ini, maka keinginan tadi pasti akan menyibukkan kamu dari jalan ibadah. Pertama, menyibukkan zahir kamu. Amma zahiruka fabit talab. Lahiriah kamu, fisik kamu akan dibuat sibuk oleh keinginan dunia itu, sehingga fisik kamu itu terus bergerak mencari apa yang kau inginkan. Mencari apa yang kau inginkan. Yang kedua, wa amma batinuka, batin kamu juga akan disibukkan. Disibukkan dengan apa? Fabil iradati wa hadithin nafsi. Disibukkan dengan keinginan-keinginan dunia dan bisikan-bisikan jiwa, lintasan-lintasan tentang dunia itu. Sholatnya jadi tidak tenang karena punya keinginan-keinginan duniawi dan ada lintasan-lintasan membayangkan bahwa ini caranya saya dapat harus begini, harus begini. Jadi bermacam-macam lintasan di hati kamu yang menyibukkan kamu dari jalan ibadah tadi. Wakilahuma yamna'u 'anil ibadah. Kedua-duanya yaitu secara lahir dan secara batin tadi, dua-duanya akan mencegah kamu dari ibadah. Mengapa demikian? Fa'inan nafsa wahidah wal qalba wahid. Karena kita hanya punya jiwa satu, badan kita cuma satu. Jadi saya yang satu ibadah, yang satu cari dunia. Jadi bisa. Kalau wali baru bisa. Kalau kita manusia biasa, selain manusia biasa. Kalau para wali Allah Subhanahu Wa Taala dia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita manusia awam yang masih mencari jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau fisik kita sibuk dengan dunia, pada saat fisik kita sibuk, kita tidak punya fisik yang lain untuk sholat, tidak punya fisik yang lain untuk ngaji, tidak punya fisik yang lain untuk beribadah. Jadi fisik kita dikasih oleh Allah cuma satu. Kamu gunakan buat apa? Buat dunia atau buat ibadah? Hati kita juga cuma satu. Hati ini tidak bisa memikirkan dua hal sekaligus. Kalau kamu condong kepada dunia, ya dia akan memikirkan dunia terus, tidak bisa memikirkan selain dunia tadi. Hati itu selalu memilih satu, selalu memilih satu. Fa idza ishtaghala bi syai'in, jika fisik dan hatimu itu sibuk dengan sesuatu, inqata'a an diddihi, maka hatimu akan memutuskan sesuatu yang berlawanan, memutuskan hubungan dari sesuatu yang berlawanan dari apa yang kau inginkan. Kalau kamu ingin maju ke depan, hati kamu ingin maju ke depan, maka kamu harus meninggalkan jalan ke belakang. Tidak bisa kamu ke depan sama ke belakang bareng-bareng. Tidak bisa. Kalau kamu mau belok kanan, ya kamu harus meninggalkan kiri. Kalau kamu ke kiri, kamu harus meninggalkan kanan. Kamu tidak bisa belah dari dua, kanan dan kiri. Jadi harus pilih. Itu manusia harus seperti itu di dalam hidup. Harus seperti itu di dalam hidup. Nah, begitu juga akhirat dan dunia. Kalau kamu pilih akhirat, ya kamu harus meninggalkan kecintaan kepada dunia, keinginan terhadap dunia. Kalau kamu tidak bisa meninggalkan kecintaan dan keinginan kepada dunia, maka kamu harus mengorbankan kecintaan dan keinginan terhadap akhirat. Pilih salah satu. Kalau cinta kamu terhadap dunia, kecondongan kamu terhadap dunia, pasti amal duniawi kamu lebih banyak dari amal akhirat. Dan amal duniawi kamu akan istiqomah. Karena kamu condong kepada dunia. Kamu pasti istiqomah dalam beramal dunia.
Kalau kamu condong kepada akhirat, maka amal dunia kamu pasti sedikit. Amal duniawi kamu, bukan amal duniawi kamu akan sedikit dan tidak akan istiqomah. Tidak akan istiqomah. Jadi kamu pilih yang mana? Pilih salah satu. Dan bisa pilih dua-dua. Orang laki saja poligami, dibolehkan poligami, istrinya 2, 3, 4, tapi hatinya tetap cintanya pasti salah satu di antara yang 4. Jadi sama-sama dicintai. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat suci Al-Qur'an, kalaupun hatimu condong kepada salah satu istrimu, fala tad'uha kal mu'allaq. Jangan engkau tinggalkan istri yang lain itu seperti cantelan. Cantelan yang kosong, enggak digubris, tidak boleh. Walaupun kamu condong kepada salah satu di antara istri. Nah, sama seperti itu. Kalaupun kita condong kepada akhirat, dunia ini jangan tidak digubris sama sekali. Walaupun nasibaka dunia harus penuhi hak dunianya. Jangan ditinggal sama sekali. Kita bukan malaikat, ya. Bukan malaikat. Nah, hidup di dunia ya pasti seperti itu. Anak kita 4, anak kita 5, pasti ada salah satu anak yang kita paling cintai daripada yang lain. Tapi dalam pergaulan sehari-hari kita tidak boleh meninggalkan anak yang istimewa kita perhatikan, yang lain kita sakiti, tidak diperbolehkan. Tapi itu memang manusia sudah seperti itu. Jalan hidupnya manusia seperti itu. Nah, begitu juga pilihan terhadap dunia dan akhirat. Makanya Imam Ghazali memisalkan, wa inna matalad dunya wal akhirati kamatalid durratain. Dunia dengan akhirat itu seperti istri pertama dan istri kedua. Kata Imam Ghazali, seperti istri madu dan istri yang pertama. Pasti tengkar terus ini istri yang pertama dan istri yang kedua. In arbaita ihdahuma asqattal ukhra. Kalau kamu mencintai salah satu di antara keduanya, yang lain pasti ngamuk, marah. Itu sudah tabiatnya. Tabiatnya seperti itu. Kalau kamu cinta kepada istri yang pertama, pasti istri yang kedua marah. Kalau kamu cinta kepada istri yang kedua, yang pertama pasti marah. Jadi kamu harus pilih salah satu. Harus pilih salah satu. Kalau Syekh Abu Bakar bin Salim mengumpamakan dunia itu seperti perempuan dan anak putrinya. Syekh Abu Bakar bin Salim dia mengatakan dunia itu seperti seorang wanita dan anak putrinya. Seorang wanita punya anak putri. Kalau kamu pilih ibunya, anaknya haram bagimu selama-lamanya. Tidak bisa kamu nikahi dua-dua. Ibunya sama anak putrinya kamu nikahi dua-dua, tidak boleh. Kalau kamu nikah sama ibunya, anaknya jadi haram bagi kamu selama-lamanya. Kalau kamu nikahi putrinya, ibunya jadi haram buat kamu selama-lamanya. Tinggal pilih yang mana? Pilih ibunya atau pilih anaknya? Janda berarti. Berarti janda. Seperti itu permisalannya. Wa innahuma kal masyriq wal maghrib. Dunia dan akhirat itu seperti timur dan barat. Kamu mau ke timur tidak bisa, kamu ke barat. Kamu mau ke barat nggak bisa, kamu ke timur, tidak boleh. Jika lima tamilu ila ahadihima a'radta 'anil akhar. Imam Ghazali mau menjelaskan sesuai dengan kadar kecondonganmu kepada salah satu di antara keduanya, maka pada saat itu pula kadar kamu meninggalkan salah satu yang lain. Semakin kamu condong kepada akhirat, semakin dunia ini kamu tinggalkan dari lubuk hati. Semakin engkau condong kepada dunia, semakin akhirat ini pupus dari hatimu. Akan kamu tinggalkan dari hatimu.
Jadi kecondongan ini bahaya. Itu makanya perkumpulan itu sangat berpengaruh, sangat berpengaruh sekali. Amma syaghaluha fil zahir, perihal menyibukkannya dunia pada lahiriah seseorang. Faqad rawaina an Abi Darda, kami telah meriwayatkan dari Abi Darda, salah satu sahabat Rasulullah SAW yang betul-betul meninggalkan dunia, Abi Darda radhiyallahu anhu annahu qala, yang mengatakan zawaltu an ajma' bainal ibadah wat tijarah, aku telah praktekkan, kata Abi Darda. Abi Darda ini itu dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Jadi satu kali Salman Al-Farisi ini datang ke rumahnya Abi Darda, bertemu dengan istrinya Abi Darda yang compang-camping, nggak mengurus, tidak merawat badannya, hidupnya nggak karu-karuan. Ditanya oleh Salman, kenapa seperti ini? Istrinya Abi Darda seperti ini. Karena dia dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Ditanya oleh Salman, kenapa kamu seperti ini? Kata istrinya Abu Darda, buat apa saya hidup memperhatikan badan saya? Abu Darda itu kalau malam sholat, saya ditinggal sholat, kalau siang puasa, ditinggal saya sama Darda. Jadi dia betul-betul meninggalkan dunia, tapi caranya tidak benar. Pada waktu itu Salman karena saudaranya Abu Darda dipersaudarakan, ngadu ke Rasulullah SAW. Kemudian Nabi memberi nasihat kepada Abu Darda, istrimu punya hak, tubuhmu juga punya hak di dunia. Nah, punya hak. Jadi tidak boleh kita meninggalkan dunia secara total, itu tidak diperbolehkan. Hal itu bukan perbuatan yang baik, karena kalau kita tinggalkan secara total, berarti ada hak-hak di dunia ini nanti yang kita sakiti. Yang kita sakiti, padahal hidup di dunia ini kita harus memperhatikan hak-hak makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Zawaltu an ajma'a bainal ibad, aku mencoba, aku sudah mempraktekkan untuk menggabungkan antara ibadah wa tijarah dan dagang. Falam yajtana, aku sudah coba, sudah, kamu nggak usah nyoba-nyoba ini, aku ini sudah makan garam. Aku mencoba menggabungkan antara ibadah sama dagang. Maksudnya dagang di sini keinginan menggebu-gebu terhadap ibadah, aku coba juga dengan keinginan menggebu-gebu terhadap dagang. Jadi condong hatinya kepada dagang, mau digabung dengan condong hatinya kepada ibadah. Barang yasana, tidak bisa. Kata Abu Darda, tidak bisa. Kalau aku condong kepada ibadah, pasti hatiku kurang condong sama dagang. Terus dagang atau tidak dia? Dagang. Abu Darda juga dagang. Rasulullah saja dagang. Nabi Muhammad itu dagang. Sebelum diutus jadi nabi dia dagang. Itu kan sebelum jadi rasul. Nah, kamu sangka Rasulullah itu sebelum jadi rasul masih cinta dunia? Rasul itu sebelum jadi rasul, dia sudah tidak cinta kepada dunia, tapi dia dagang. Kok bisa dagang? Dagangnya itu bukan untuk dunia, bukan rakus terhadap dunia. Jadi yang dimaksud layaknya itu tidak mungkin digabungkan kerakusan terhadap ibadah dengan kerakusan terhadap dunia. Bahkan Sayyidina Utsman bin Affan kaya raya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kaya raya. Tapi seluruh hartanya diberikan untuk Allah dan Rasulullah SAW. Waktu di Mekah kaya raya, banyak sahabat yang kaya. Abdurrahman bin Auf, kekayaannya luar biasa. Pintar dagang, hijrah sampai di Madinah, mau diberi sesuatu sama kaum Ansar, kata dia nggak usah. Kalau saya nggak perlu dikasih hadiah apa-apa,
tunjukkan aja pasar tempatnya di mana. Tempatnya pasar di mana. Dagang lihat. Kaya raya sampai Sayyidina Abdurrahman bin Auf bilang, aku yakin kalau aku di tengah padang pasir ada batu, aku angkat batu itu pasti bawahnya ada emas. Jadi dia ini dikejar-kejar dunia ya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf tadi termasuk salah satu sahabat yang mubasysyar bil jannah. Dapat kabar gembira dia masuk surga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga para auliya Allah Subhanahu Wa Taala, seperti salah satu contohnya Sayyidul Khalifah Imam Imam Rifai ini kaya raya, setiap tahun menghajikan satu kampung. Kayaknya orang satu kampung bukan satu orang ini. Padahal perjalanan dulu itu dia tinggal di Mesir, dari Mesir mau ke Madinah berbulan-bulan naik onta. Makannya orang itu satu kampung semua dia yang nanti. Tapi dia mengatakan, saya ini dikasih kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi saya tidak pernah wajib zakat. Kalau nggak pernah wajib zakat, hartanya selalu dihabiskan buat orang miskin. Jadi harta masuk keluarga. Jadi dia bekerja bukan untuk mengumpulkan dunia, bukan untuk mengumpulkan dunia. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Andi, kaya raya luar biasa, sampai disebutkan dia itu kalau kuda dia tidak pernah menginjak tanah. Jalannya pernah permadani. Kudanya ini jalannya permadani. Jadi ada orang yang bekerja setiap hari membuka permadani, gulung permadani dari belakang buat kudanya. Dia di atas kudanya. Dari kayanya, lewat satu Yahudi, dia bilang stop, kata Yahudi. Ini saya mau tanya kepada kamu, kebenaran sabda datukmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia di atas kuda mewah, Yahudi ini pakaiannya compang-camping, miskin. Jadi Habib Abu Bakar itu bicara di atas kudanya ini, si Yahudi ini pakaiannya compang-camping di bawah kudanya. Terus ditanya, apa itu sabdanya? Datukmu itu mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Datukmu bilang, dunia itu penjaranya orang yang beriman dan surganya orang kafir. Coba sekarang kita lihat, yang di surga siapa? Kata orang Yahudi. Saya ini orang kafir menurut kamu, tapi pakaian saya compang-camping. Kamu orang beriman menurut agama kamu, tapi pakaian kamu mewah. Di atas kuda saya jalan kaki. Jadi apa kebenaran dari sabda datukmu Nabi Muhammad SAW? Kata Habib Abu Bakar bin Abdullah Idrus, Sadaqa Rasulullah SAW. Rasulullah itu benar. Aku dibanding kenikmatan yang akan aku dapatkan nanti di surga, maka dunia ini sekarang memenjara aku dari kenikmatan surga. Kenikmatan yang aku cicipi sekarang ini, nanti di surga aku akan mendapatkan kenikmatan yang berlipat-lipat, itu tidak ada artinya. Jadi ini sekarang dibanding kenikmatan yang di surga, ini sekarang aku ini di penjara. Sedangkan kamu kalau mati dalam keadaan tidak beriman, dunia ini masih lebih baik daripada neraka. Kamu compang-camping sekarang ini masih lebih baik daripada nanti kamu mati masuk ke dalam neraka. Jadi kamu sekarang ini masih di surga. Belum, karena belum masuk neraka. Jadi tadi terperanjat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, ini masuk Islam. Masuk Islam. Makanya kalau lihat ada orang naik mobil mewah, jangan dia cerita hubung dunia, cinta dunia. Terus ada orang umpamanya ini saya tidak
menghina siapa. Naik sepeda, pakainya lusuh. Ini orang zuhud. Belum tentu. Karena zuhud dan cinta dunia itu tidak bisa diekspresikan dengan kehidupan sehari-hari, tapi itu ada di dalam kecondongannya. Nah, ini jadi yang dimaksud oleh Abu Darda, tidak bisa mengumpulkan dua kecondongan tadi antara kecondongan beribadah dan kecondongan berdagang. Fa'aqbaltu 'ala ibadah. Dia pintar, dia pilih condong terhadap ibadah, wa taraktut tijarah, dan aku tinggalkan perdagangan, kecondongan kepada perdagangan tadi. Wa an Umar radhiyallahu anhu annahu qala, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia berkata, "Lau kanata mujtama'ataini li ahadin ghairi lajtama'ata li." Andai kata dua kecondongan itu bisa digabungkan oleh salah satu manusia. Andai kata ada manusia yang bisa menggabungkan dua kecondongan tadi, condong terhadap akhirat atau terhadap dunia, maka pasti itu aku. Orangnya itu pasti aku. Mengapa? Lima a'tani Allah Ta'ala minal quwwati wal li. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberiku kekuatan, maksudnya ketegasan. Sayyidina Umar itu tegas dan keluasan. Sayyidina Umar itu tegas dicampur dengan luas. Tegas tapi kompromi. Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar itu bukan tegas yang ngawur, tegas tapi kompromi. Jadi kalau dunia, kecondongan terhadap dunia dan akhirat itu bisa jadi satu, pasti itu orangnya aku. Tapi aku saja tidak bisa menjadikan satu itu. Kalau aku tidak bisa menjadikan, berarti seluruh orang tidak mungkin bisa. Kata Zainal, bahwa Allah telah memberiku ketegasan dan keluasan. Sayyidina Umar itu pernah Rasulullah itu dari rahmatnya, perempuan itu berani ngobrol di depannya Rasulullah SAW. Dari rahmatnya Nabi Muhammad SAW, perempuan itu duduk berkerumun ngobrol terhadap Rasulullah, kepada Rasulullah SAW. Datang Sayyidina Umar, diam semua tempat itu. Begitu ada Sayyidina Umar, diam semua. Rasulullah tersenyum. Kemudian dia bilang, kata Nabi Muhammad SAW, masalah Umar fajr illa salat syaitan fajr. Umar ini tidak lewat satu kampung kecuali setan di kampung itu lari cari kampung lain, tidak mau berpapasan. Bukannya Sayyidina Umar lebih tegas dari Rasul, tapi Rasul ini rahmatnya lebih daripada Sayyidina Umar. Rahmatnya lebih daripada Sayyidina. Kadang-kadang orang yang rahmatnya sangat besar itu kadang-kadang lebih tidak ditakuti, walaupun kedudukannya lebih besar. Mau salah satu buktinya kita terhadap bos kita sama Allah lebih takut mana? Lebih takut mana? Bos kita atau Allah? Kalau dijawab di pengajian, takut Allah. Tapi kalau dijawab di kehidupan sehari-hari belum tentu. Mengapa? Sebab rahmatnya Allah lebih luas daripada bos kita. Tapi rahmat yang luas itu kadang-kadang menipu. Karena rahmatnya luas kita bisa meremehkan. Kalau meremehkan itu baik. Sama kayak pembantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dipanggil sama Sayyidina Ali, ya fulan, nggak datang. Sayyidina Ali datang, lihat di kamarnya masih tiduran. Kata Sayyidina Ali, kamu dengar nggak suara panggil kamu teriak? Dengar. Nah, kenapa tidak datang kali? Malas. Kata Mbak malas. Padahal Sayyidina Ali ini kalau di medan pertempuran satu kali putar pedangnya kepalanya orang kafir hilang semua. Belasan kepala orang kafir hilang, dia cuma muter satu kali pedang. Amr bin Wud pahlawan Quraisy dibelah oleh Sayyidina Ali. Takut semua orang dengan Sayyidina Ali. Ini pembantunya
Ditanya oleh Sayyidina Ali, kenapa kamu nggak datang ketika aku teriak itu? Nah, aku bangun, malas. Bayangin kalau zaman sekarang sudah jadi apa itu? Sudah dilacak untuk membantu ya. Sudah malas, kata dia. Sayyidina Ali tapi tersenyum waktu itu. Kata Sayyidina Ali, kamu kok berani ngomong seperti itu? Senyum Sayyidina Ali, nggak marah. Kata bapaknya, karena kamu terlalu baik. Makanya saya jadi berani gini, kata bantunya. Kamu terlalu baik, saya jadi berani, kata bantunya. Jadi itu resikonya orang kalau terlalu baik, orang jadi berani. Berarti kalau ada orang berani kepada kita sudah jadi orang baik. Kita sudah jadi orang sabar, jadi orang baik. Nah, tutup ini. Fa'idha kana al-amru kadzalik, kalau kamu sudah mengetahui perkaranya seperti ini, tidak bisa dijadikan satu, fa'albirra bil fani. Maka tunjuklah barang yang fana itu sebagai bahaya. Simpulkanlah bahwa faniyah itu yang dimaksud faniyah itu fana. Barang yang fana itu dunia itu berbahaya. Wassalam, maka kamu akan mencapai keselamatan. Kamu akan mencapai keselamatan. Nah, sampai di sini pertemuan yang akan datang, saya insya Allah akan melanjutkan bagaimana bahayanya dunia untuk batin. Ini tadi yang baru kita bahas dohirnya ya, dohirnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni segala kesalahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut dari dalam diri kita sampai ke akar-akarnya rasa cinta kepada dunia dan menggantinya dengan rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Rasulullah, rasa cinta kepada negeri akhirat, menjadikan dunia dan seluruh kenikmatan yang ada di dalam hidup kita tidak menyibukkan kita dari mendekat kepada Allah, tidak menyibukkan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk mereka alladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsanah, mendengarkan nasihat dan mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari, dan menjadikan pertemuan kita, majelis kita, kitab Minhajul Abidin ini menjadi saksi baik bagi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan Bapak Usman Ibn Abdul Hamid, Bapak salah satu sahabat kita, dan dia juga jamaah majelis taklim kita ya. Dia sekarang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menangkan penyakitnya. Itu juga yang sakit di antara keluarga kita. Mustafa Rasul
sallallahu wasallam rabbi alaihi al-hamdi wa alihi wa sahbihi ila tafsi surbi walhamdulillahi bil manni wa tanahi